Oke, hari ini gue bersama dengan Bang Imam. Halo. Kaku banget. Salam kenal. Salah satu mahasiswa yang berpidato dan videonya nggak pernah ditonton. Satu universitas loh. Oke, jadi di video kali ini selamat datang di Siniar di Luar. Gue udah namanya Bang, Siniar di Luar. Siniar di luar. Baru tadi tuh di jalan motor. Nah, jadi yang mau kita bahas ini adalah fenomena yang bikin gue resah juga, yaitu tentang campaign kreatif nih Bang. Emang sih sebutannya bener campaign kreatif tapi sayangnya itu menggocek beberapa orang dan termasuk gue yang akhirnya resah, kayak merasa dibegoin gitu. Oke. Padahal mungkin campaignnya juga mau terasa organik kan. Nah, salah satu yang paling baru-baru ini tuh Bang, yang Gus Nope. Gus Nope. Kalau yang paling besar tuh Marcel Widianto sama si Selin. Oh, Ya kan, itu karena sampai diberitain kan di gosip-gosip. Bahkan Selin pun sampai berani nyium Marcel di pipi untuk nunjukin kalau ini tuh asli dan segala macamnya. Gue bahkan hampir kegocek, hampir ya. Gue kok kayak ibu-ibu banget ya, hampir kegocek sama gitu-gituan. Dan mereka lumayan lama juga kan di deketnya. Bener banget Bang. Nah, ini maksud gue, MS Glow sebayar berapa nih selama ini kampanyenya? Ya. Sampai pada akhirnya di-reveal bahwa itu adalah produk MS Glow yang gak apa gitu, message-nya gue lupa. Yang diupload iklannya di akun pribadinya si Marcel kalau nggak salah. Dan yang paling baru ini yang trending di Twitter beberapa minggu yang lalu, 2 hari, Livi yang orang Jawa itu kan Gus Nope orang Surabaya kalau nggak salah ya. Nah, itu trending, katanya Livi patah hati, sakit hati gara-gara akhirnya, apalagi captionnya si Gus Nope yang bilang mainnya sama siapa, jadiannya sama siapa. Kan dia sering mainnya di konten sama Livi. Dan akhirnya ternyata itu adalah sebuah perusahaan asuransi. Ternyata campaign ya. Ternyata campaign, dan gue merasa kesel jadi kayak ini ada nih, kok boleh gitu dibiarin aja nih. Ini lama-lama Indonesia dibodoh-bodohin sama kayak gini walaupun kreatif. Dan gue juga udah beberapa nge-screenshot, nanti gue tampilin juga. Itu ada memang komen-komen yang ya drama di Indo mah ujung-ujungnya juga pasti kayak gini. Kayak gitu loh. Jadi kayak udah nggak cuman gue dong yang rasa, ternyata ada beberapa orang yang akhirnya melihat kalau ada yang dikit-dikit, wah pasti nih apa nih, brand apa nih gitu. Nah, kadang kalau ada apa terus tiba-tiba kayak ini jangan iklan ya. Benar, gitu. benar. Nah, coba Bang, menurut lu gimana sih Bang dengan fenomena ini? Gue pengen tahu sebagai lu. Oh ya, baru ceritain dulu dong pengalaman lu. Oke, jadi mungkin kenapa gue diundang sama Bintang karena sebelumnya gue pernah punya experience, nggak lama sih, mungkin 1,5 tahun di salah satu agency untuk handle influencer marketing. Jadi mungkin ini related dengan topik itu ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau ngomongin secara teori dulu kali ya Bintang ya. Jadi sebenarnya kalau di komunikasi itu kan ada yang istilahnya tuh kayak konstruksi komunikasi. Jadi lu tuh bisa ngedevelop sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu gitu lah. Dan itu sebenarnya ada yang bilang bohong dan seterusnya gitu. Ada yang mungkin tadi lu bilang ditipu dan segala macem. Tapi kan sebenarnya at the end kita udah punya nih, udah tahu nih arahnya mau apa. Cuma how to communicate-nya kan sebenarnya nggak harus straight to the point kayak gitu kan. Karena kurang menarik nggak sih? Ya, misalnya nih kayak lu mau iklan apa tadi MS Glow gitu. Terus tiba-tiba kayak lu ngomong secara hard sell, ini produknya bagus dan segala macam, itu kan nggak akan dapat atensi orang juga gitu kan. Nah, tapi kalau komunikasi itu dikonstruk sedemikian rupa, sebenarnya kita udah tahu end goal-nya mau apa, tapi kita cari cara kreatif untuk bisa nyampein komunikasi supaya bisa lebih banyak didengar audiens dan lebih masuk juga. Gitu sih. Berarti poinnya di konstruksi komunikasi itu tadi ya. Dan sebenarnya kayak komunikasi itu memang pasti dikonstruksi. Apalagi untuk keperluan bisnis, misalnya keperluan politik dan seterusnya. Misalnya contoh ini kita agak ngelenceng dikit ya. Misalnya kayak lu sering lihat nggak sih kayak politikus tuh kayak aneh-aneh banget, terus kayak lu ngerasa anjir kok dia bisa sampai di titik ini, padahal dia aneh banget gitu. Benar banget. Itu sebenarnya ya bisa jadi mereka nggak seaneh itu juga in real life gitu, tapi ya mereka dikonstruksi sedemikian rupa supaya punya image tertentu. Kayak gue boleh contoh nggak sih Bang? Ya, misal Sandiaga Uno. Kenapa tuh? Yang dia pernah kepentok di busway kayak tangga busway gitu tuh, terus dijadiin meme. Kayak gitu-gitu, jadi aneh gitu. Padahal Sandiaga Uno kan ya pinter anjir. Betul. Tapi sebenarnya kadang tuh konstruksi komunikasi tuh ada yang mungkin riding the wave ya. Mungkin nggak sengaja terus tiba-tiba langsung dibikin konten dan segala macam. Tapi ada juga yang benar-benar memang udah dari awal. Nah, contohnya apa tuh Bang? Kalau yang lo tahu. Kalau misal nih konteksnya adalah ini ya iklan-iklan yang selama ini kita sering temuin di sosial media gitu kan. Nah, contoh lu tadi misalnya kayak Marcel kan. Nah, mungkin Marcel tuh kan lu inget nggak sih sebelum dia ya quote and quote gimmick sama si siapa, Selin. Dia itu kan sebenarnya emang udah ditunjuk jadi BA-nya si MS Glow kan.
Dan itu sempat rame juga tuh. Nah, kenapa kok rame si Marcel ditunjuk jadi BA-nya produk kecantikan? Karena biasanya yang dipilih kan yang ganteng Iya, aja nggak sih benar. lo? Benar. Ya, tiba-tiba nih ada orang yang secara fisik nggak terlalu menarik tapi dipilih gitu kan. Itu aja sesuatu yang sebenarnya udah gimmick banget kan. Artinya kayak orang pengen jadi sesuatu nih. Mungkin kalau di istilah marketing kayak pengen virality nih. Gimana caranya konten gue bisa viral? Dilihat orang dulu deh. Nanti setelah dilihat orang baru disampaikan gitu message-nya mau apa gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi ya, si Marcel itu sebelumnya udah tunjuk kan jadi si BA-nya si MS Sama Glow. Babe Cabita juga. Sama Babe Cabita ya? Oh ya udah sama Babe Cabita. Itu aja tuh sebenarnya mungkin itu kayak gameplaynya kayak gitu kali ya. Jadi di awal orang tahu dulu nih kalau mereka tuh BA-nya, terus habis dari situ mungkin kayak ada apa ya istilahnya kayak recall campaign-nya gitu lah. Dan itu menurut gua kalau misalnya emang ternyata tuh didesain sejauh itu keren banget sih. Ya sih, gue kayak jauh banget tuh sampai Iya sih. bener-bener berbulan-bulan kan si Celine sama Marcel. Mungkin ya. Gitu. Terus misal kalau lu lihat juga campaign-campaign misalnya di Twitter nih. Baik pakai hashtag ataupun nggak hashtag misalnya yang ujung-ujungnya jadi trending topic, itu juga kebanyakan juga apalagi kalau ngomongin tentang produk ya, itu kebanyakan juga di create sedemikian rupa Jadi nggak dia tiba-tiba tuh langsung jadi trending topic, tapi biasanya udah di setting dulu nih kira-kira siapa yang jadi komunikator utamanya, nanti disaut-sautin sama si influencer yang lain gitu. Kalau balik lagi ke yang konstruksi komunikasi tadi, kalau dari pengalaman lo itu tuh dari apa ya? Bagaimana menyampaikannya ke si influencer ini untuk tetap menahan dan stick to the concept atau stick to the campaign untuk lu A, B, C, D gitu. Menurut lu kalau dari pengalaman lu gimana sih Bang? Yeah. Kok sampai bisa akhirnya? Ya gue juga setuju sama campaignnya yang salah satunya MS Glow ya. MS Glow shout out, no offense, cuma pendapat aja. Ya itu dari yang dia gimmick di New York ya kan? Ya kan terus sampai ke yang Celine dan akhirnya selesai di situ setahu gua. Ya itu bagus gitu, lama dan masih jadi pembicaraan di gosip-gosip sampai semua segala macam. Bahkan sampai yang di YouTube artis-artis lain, seleb-seleb lain, si Marcel dan Celine masih menunjukkan itu gitu. Kalau menurut lu gimana Bang? Kalau menurut gue sih Dari sebenarnya timnya itu, balik pengalaman. lagi ya, sebenarnya kayak kita kan kalau misalnya kayak bikin campaign, marketing campaign gitu ya, sebenarnya tujuannya adalah kita mencari perhatian orang kan. Ini Bang, Ya, thank you. mencari perhatian orang. Ya kita cari perhatian target audiens kita gitu. Nah sebenarnya cara yang paling ampuh memang adalah lewat cara-cara kayak gitu kan. Drama. Buat sesuatu jadi viral, drama. Karena biasanya orang itu kan perhatiannya terbatas ya. Kayak lu terlalu banyak banget informasi di dunia ini, terus lu mau dengerin yang mana, lu mau lihat yang mana, lu mau baca yang mana gitu kan. Benar. Nah terus lu tuh butuh sesuatu yang menonjol sendiri sehingga lu lihat ke sana. Nah nanti dari sana barulah di setting key message sedemikian rupa supaya tetap pesan produknya nyampe atau pesan brandingnya nyampe gitu kan. Nah kalau menurut gue sih timnya yang pertama dia pasti akan mengkomunikasikan ke influencernya nggak sejelimet mereka berdiskusi internally ya. Pasti ya kalau di influencer marketing tuh biasanya kita suka buat KOL brief atau content brief. Nah itu kita akan infoin ke KOL-nya gitu, dan itu biasanya nggak akan terlalu serumit. Ini gue tujuannya ini ada segala macam gitu, tapi lebih ke dikasih aja poin utamanya adalah ini kita mau bikin gimmick nih, kayaknya kayak gini, terus nanti yang kalian lakukan adalah apa segala macam. Jadi udah jelas listnya, misalnya scope of work-nya atau ruang lingkup pekerjaannya tuh udah jelas gitu. Misalnya kalian harus pura-pura pacaran atau apa itu udah jelas gitu. Jadi memang biasanya karena artis juga tahu bahwa itu pekerjaan ya, jadi sebenarnya ya mereka ya profesional aja sih gitu. Jadi ya malah kadang kalau misalnya mereka keterusan ya itu kan nggak tahu ya bener apa enggak ya. Cuma maksudnya kadang kalau keterusan ya udah gitu, tapi kalau artis sih biasanya udah profesional aja, jadi setelah kontraknya selesai ya udah mereka biasa akan balik lagi tuh. Kalau gue tarik ke hal yang lebih kecil lagi nih Bang ya, yang ke kreator yang mungkin masih mikro atau ya makro lah ya, itu kadang kan dia juga nggak ngasih
Padahal Instagram dan TikTok itu udah naruh loh paid internship Yeah. lagi, paid partnership Yeah, okay. atau brand partnership with, ada sebutan brandnya juga. Di YouTube juga ada include paid promotion dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya ini kalau dari pengalaman lu ya Bang, sebagai KOL, apa sih namanya Bang? KOL spesialis. KOL spesialis. Mungkin KOL spesialis di luar sana yang mau komen dan punya pengalaman, share juga bisa di komen ya. Anjay, udah YouTuber loh. Yoi. Drop comment below. Nah, itu biasanya kalau yang dari pengalaman lu itu dari mana sih Bang? Maksudnya apakah si brandnya atau agensinya yang bilang lu jangan taruh paid partnership ya, nanti nggak ada yang lihat, atau dari kreatornya, Mbak ini nggak usah ya ditaruh, takutnya viewsnya malah lebih dikit, kayak gitu loh. Padahal kalau memang lu sebagai kreator punya ciri unik, gue ada contoh-contohnya, ini akan gue tampilin anjay YouTuber. Itu ada loh Bang, yang gue lihat sih kreator luar ya, dengan kontennya dia, paid partnership masuk, tetap dikasih, tetap rame. Oke. Karena dia udah punya ciri khas sendiri kan. Tapi gue juga suka kesel gitu kalau Korigor nyebutnya gorengan Bang, kalau yang gue tahu. Jadi pas lagi scroll lagi nonton enak-enak, tiba-tiba kenapa ada Scarlett Whitening di sini gitu. Iya. Anjing gorengan gitu loh. Iya, Kayak, nggak, lu kontennya apa tiba-tiba ada Scarlett Whitening. Iya. Lu kan nggak pernah bahas kecantikan gitu. Tapi mungkin kreator butuh duit kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, kita kan gorengan nih gimana gitu kan. Iya. Nah, kalau dari lu biasanya kalau dari pengalaman lu, dari KOL-nya yang untuk tidak menyuruh atau kreatornya atau sebaliknya? Oke. Biasanya sih itu bersifat dua arah ya. Artinya biasanya memang inisiasinya tuh pasti selalu akan muncul dari brandnya terlebih dulu gitu, atau dari agensinya gitu. Dia biasanya bikin brief dulu ke influencernya. Ya. Cuma di tengah diskusi itu biasanya suka ada masukan kan dari si influencer gitu, karena dia adalah orang yang lebih tahu audiensnya tuh lebih suka konten kayak gimana gitu. Jadi nanti dia bakal ngasih masukan tuh kayak kalau bisa di konten gue jangan ada paid sponsorshipnya atau paid partnershipnya, soalnya kayak gini-gini dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya itu diskusi dua arah. Cuma biasanya KOL itu apalagi yang dia udah punya nama besar ya, nah dia tuh selalu punya posisi tawar lebih tinggi dibanding brandnya gitu. Jadi misalnya nih contoh brandnya pengen paid partnership, tapi dianya nggak mau, ya udah biasanya kalau dia tetap strict sama rules yang dia bikin, ya dia nggak akan mau juga gitu. Karena biasanya influencer kan juga pengen ngejaga audiensnya kan. Kalau misalnya audiensnya ditawarin iklan secara berlebihan, terus apalagi iklannya juga nggak related dengan apa yang disukain sama audiensnya, itu kan lama-lama kan bakal bikin audiensnya cabut dari dia juga kan gitu. Jadi sebenarnya itu selalu berlaku dua arah sih. Itu nggak yang, tapi biasanya inisiasinya banyak muncul dari brandnya terlebih dulu. Dari brand lebih dulu ya, dari pengalaman lu Bang ya. Jadi brandnya yang bilang nggak usah pakai, betul kayak gitu. Betul. Cuma ada beberapa, kalau di kasus gue tuh, gue pernah beberapa campaign yang influencer emang mau gitu. Nah biasanya yang kayak gini-gini tuh influencer yang dia tuh pengen dilihat bahwa dia tuh lumayan ada portofolio loh untuk pekerjaannya dia gitu. Jadi kadang gue pengen nih ada paid sponsorshipnya, tapi kita bilang jangan dong, takutnya nanti malah audiensnya dikit, orang nggak mau nonton dan segala macam, karena udah tahu dari awal ini iklan gitu kan. Tapi ada yang tetap maksa juga, gue pengen tetap nih pakai paid sponsorship, soalnya gue pengen dilihat bahwa gue punya portofolio handle brand ini kayak gitu. Bener sih. Nah itu dia yang jadi keresahan gue Bang. Dan gue cari tahu juga yang ini awal keresahan gue tuh dimulai dari gue salah satunya nonton video YouTuber luar tag namanya MKBHD, Marques Brownlee gitu namanya kalau nggak salah. Dan dia tuh di judul YouTube-nya namanya Can you trust MKBHD? Di situ dia ngebahas tentang kalau misalkan di Amerika tuh udah ada nih namanya Social Media Influencer Guide yang dibikin sama Komisi Perdagangan di sana, FTC namanya, Federal Trade Commission. Nah di situ dijelasin tuh how to disclosure atau pengungkapan. Kapan lu harus mengungkapkan kalau ini adalah sponsor, dan bagaimana cara lu mengungkapkannya supaya ini tuh tahu jelas bahwa ini iklan gitu, ini adalah sponsor. Dan dari situ gue langsung cek dong di Indonesia sebenarnya ada nggak sih, dan ternyata ada. Ini juga bantuan dari Bu Dewi, dan semester 4 kalau nggak salah gue belajar mata kuliah etika periklanan. Di situ belajar etika periklanan juga, etika pariwara yang 2020. Di situ ada juga ternyata kalau misalkan sebagai penganjur, namanya endorser gitu ya, penganjur itu lo harus nyantumin ternyata hashtag sponsor, dan harus sejelas-jelas mungkin, harus dibikin sedemikian rupa tertulis. Nanti gue kasih screenshotnya juga.
dan bisa membedakan nih mana yang bagian isi dari konten lu dan mana yang ini udah bagian iklan gitu. Di YouTube kan sekarang ada section-sectionnya Bang kalau lu ngeliatin ya. Jadi ada nih yang part 1, part 2, part 3 sponsor message dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya itu amat enak-enak aja loh kalau memang lu pede dengan konten lu, wahai kreator dan influencer di sana. Kalau memang lu pede sama konten lu, sebenarnya bisa-bisa aja. Nah itu Bang yang menurut gua ini sebenarnya API ini kepake nggak sih? Maksud gua apakah sebaiknya para kreator juga melek akan aturan ini dan etika ini? Kenapa? Karena salah satunya mungkin nanti gue yang lagi mau jadi kreator, amin gitu kan. Lu pernah gak sih Bang nonton video yang ini bukan video sponsor ya? Itu kan berarti menandakan bahwa ada ketimpangan nih. Ada yang kontennya pakai sponsor dan ada yang kontennya emang sponsor tapi dia nggak pasang kalau itu sponsor, jadi orang ketipu. Makanya orang-orang yang biasanya disiplin pakai kalau ini video sponsor dia pakai sponsor, pasti pasangin tuh hashtag ad atau hashtag iklan. Akhirnya dia mesti ngomong kalau video ini bukan sponsor, kan itu berarti tandanya ada sesuatu untuk biar lu percaya nih ini serius buat sponsor nih gitu. Berarti kan itu ada ketimpangan gitu loh Bang. Nah tanggapan lu gimana Bang? Itu sih yang jadi keresahan gua. Mungkin yang pertama ini dulu ya, kita mesti bahas dulu bahwa regulasi itu memang sangat tergantung dari di mana kita berada kan. Kalau tadi lu ngomongin tentang USA misalnya ya dia ada regulasi kayak gitu dan gue juga jujur gue baru tahu. Itu memang aturan-aturan yang berdasarkan konteks di Amerika gitu kan. Misalnya kayak gue tahu beberapa regulasi periklanan juga. Misalnya kayak di negara tetangga di Malaysia itu, kalau nggak salah ya, gue pernah diskusi sama orang Malaysia itu kalau kita ngiklan, pedagang misalnya, pedagang online ngiklan, itu dia nggak nyantumin produk, itu nggak boleh nggak nyantumin produk. Jadi customer harus sudah tahu produknya harganya berapa gitu. Kadang kan ada yang tanya di DM, ada yang apa kayak gitu kan. Nah di sana tuh nggak boleh, di sana itu harus tahu misalnya nih boba inilah misalnya ini harganya berapa kayak gitu, supaya customer juga bisa dapat informasi yang jelas dan seterusnya gitu. Nah itu kan sangat tergantung konteks dan alasan kenapa regulasi itu dibikin gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri perlu digarisbawahi juga sebenarnya nggak ada aturan yang mengikat secara hukum yang benar-benar ada konsekuensi lanjutan selain ditopang sama undang-undang misalnya kayak penipuan dan segala macam gitu ya. Benar. Misalnya kayak etika periklanan itu kan jatuhnya hanya etika atau norma gitu. Norma itu adalah nilai-nilai yang disepakati secara komunal, tapi dia nggak ada konsekuensi hukum gitu. Misalnya nih, contoh kita sering banget kan iklan lihat ada nggak bisa di etika periklanan tidak boleh menampilkan adegan pornografi misalnya. Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan kan ada lah ya satu dua gitu yang masih beredar gitu kan. Apakah dia kena sanksi hukum? Enggak gitu. Tapi paling yang memberatkan cuma ya ditegur misalnya sama KPI dan seterusnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau itu hanya dicantumkan di etika periklanan Indonesia misalnya, influencer harus ngasih tahu ini tuh iklan atau bukan, sehingga orang bisa secara confirm dari awal tahu ini konten iklan atau bukan. Sebenarnya tuh balik lagi itu adalah aturan yang disepakati secara komunal tapi nggak ada konsekuensi apapun gitu. Jadi sebenarnya ya misalnya kayak contoh gini ya, namanya moral nih ya, misalnya kayak lu nggak boleh pulang malam-malam gitu ya, itu udah disepakati sama masyarakat kita, itu sesuatu yang nggak bagus gitu lah. Tapi kalau lu pulang malam ya terus kenapa gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Iya sih. Bingung juga kan gitu. Misalnya gue sebagai influencer nih, iya kan itu saran gitu, tapi itu mungkin value yang dipandang masyarakat gitu, tapi menurut gue enggak sih gitu, terus gimana gitu kan. Iya juga sih. Nah, mungkin ini bisa dikoreksi juga ya, maksudnya mungkin dikoreksi, ini pendapat gue juga. Iya, dan kita berdua pasti salah, jadi kalau ada yang tahu benernya atau mungkin dosen-dosen bisa DM gue atau komen aja di bawah gitu. Iya sih Bang. Dan kalau di kreatif apalagi ya, misalnya di industri kreatif tuh sangat tipis irisan antara salah benar dengan kreativitas sendiri gitu kan. Kreativitas sendiri kan basically dia tuh kayak mencoba menarik selentur mungkin aturan-aturan supaya nggak ada batasan kan. Orang kalau kreatif kan mencoba gimana caranya dia nggak dibatasi oleh sesuatu sehingga dia bisa mikir seaneh-anehnya gitu lah kasarnya. Benar. Cuma kan balik lagi ya itu tadi batasannya adalah di tempat di mana dia berada gitu, misalnya jangan sampai melanggar hukum gitu kan, jangan sampai misalnya contoh kayak aturan agama atau apa misalnya. Tapi kalau selagi commonly itu masih sesuatu yang oke-oke aja gitu, apalagi contohnya kayak tadi ya ditipu dan segala macam. Sebenarnya nggak ditipu juga sih. Sebenarnya
kerugian audiens paling dia berharap kan kayak contohnya Nah itu bang. kayak ya masyarakat misalnya kayak si siapa tuh si Marcel itu dia berharap oh, jadi nih kayaknya nih supaya orang-orang jelek kayak gue bisa dapet cewek cantik kayak Marcel misalnya. Itu bang, lihat muka gue. Tapi kan ya maksudnya nggak ada kerugian yang benar-benar ya mungkin waktu kali ya ngikutin apa segala macam gitu kali ya. Iya sih. Nah itu bang, yang jadi keresahan gue makanya itu, yang ternyata, ya makanya gue minta salah satu tanggapannya dari lu yang udah megang KOL spesialis, ya itu bener sih campaign kreatif bener dan ditarik selentur mungkin, gue setuju banget. Dan salah satu contohnya ya Marcel dan Celine sama si Gus Nope dan Livi itu. Iya. Tapi ya itu balik lagi, bukan ya kalau ditipu ya enggak ya, karena enggak kehilangan kerugian material. Kalau secara hukum enggak ada gitu kan, tapi ya kayak merasa digocek aja gitu. Kayak aduh anjrit, ujung-ujungnya iklan, ngapain sih gitu loh. Kayak tapi sebenarnya kalau bisa mah gue skip aja ini kalau bukan iklan gitu. Betul. Gue nggak. Tapi sebenarnya sih mungkin sorry gue potong ya. Ya. Gue ingat ya, gue takut lupa. Soalnya kalau menurut gue tuh cara-cara kayak gini tuh nggak akan selalu berhasil juga sebenarnya. Kalau ada maksudnya kayak misalnya gimmick kayak gini pun nggak akan selalu serame si Marcel dan Celine gitu. Ada misalnya gimmick lain juga yang ternyata nggak narik orang juga gitu. Jadi sebenarnya cara ini tuh nggak bisa menjamin bahwa campaign kita tuh bakal dilihat orang gitu, bahkan katakanlah misalnya jadi viral, tapi bola liarnya viralnya jadi sesuatu yang baik atau yang buruk, itu juga sesuatu yang nggak bisa kita kontrol juga gitu. Jadi sebenarnya brand yang udah memutuskan cara seperti ini, dia tuh udah tahu konsekuensinya ini bisa jadi bola liar nih, misalnya kayak oke, viral, tapi viralnya jadi sesuatu yang positif untuk brandnya atau yang sebaliknya gitu. Dan menurut gua sih sebenarnya sah-sah aja, cuma gue yakin market kan juga lama-lama pintar juga ya. Jadi selagi misalnya contoh nih ya, kayak sekarang tuh banyak gimmick misalnya. Kalau kebanyakan orang-orang kan juga pasti bakal lama-lama kayak ya udah gimmick, gue nggak tertarik lagi. Jadi besok ketika ada gimmick lagi orang nggak akan lihat lagi gitu. Dan strategi komunikasi pemasaran itu kan pasti selalu berkembang ya. Maksudnya kayak oke sekarang lagi happening kayak gini, tapi kita nggak ada yang tahu nih misalnya besok atau bulan depan atau tahun depan kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya menurut gue ya mungkin karena sekarang lagi laku aja sih cara-cara kayak gitu. Dan itu yang membuat gue salah satunya ya merasa ketipu aja gitu. Walaupun kalau secara material enggak, tapi kayak merasa kegocek aja. Aduh lagi-lagi iklan. Kayak ya kan gue mau nggak mau terpapar dong. Kayak gue udah tahu nih kalau di etika pariwara atau etika periklanan gitu ya, itu ada namanya subliminal. Tapi kalau subliminal tuh yang benar-benar diem-diem gitu loh bang. Nah gue apakah yang kasusnya Marcel atau Gus Nope ini tuh termasuk subliminal apa enggak sih? Kalau dari definisi yang gue baca di etika pariwara atau etika periklanan, kayaknya sih enggak, karena dari definisi subliminal di sana dibilangin kalau misalkan ada sesuatu di detik-detik tertentu cuma sekelebat tapi ada tuh. Jadi kayak secara alam bawah sadar kita ngelihat street boba gitu lah. Nah itu subliminal. Jadi menurut gue, tapi kalau di konteksnya media daring, kalau di tulisannya etika ya, kayak itu masuk subliminal menurut gue. Karena secara tidak sengaja kita melihat terus kayak apa sih ini, ngikutin karena viral juga. Jadi ya kena juga ternyata iklan asuransi, iklan skincare, terus yang bibir juga salah satunya yang di TikTok juga tuh Emil Mario. Itu dia kayak pernah itu kan bibir gue bibir lo kenapa tuh gitu-gitu kan. Ternyata berantem gitu ya. Iya, terus berantem ternyata collab sama apa tuh Bang ya? Apa ya? Kayak brand-brand cewek gitu kali ya, lipstick sama lupa gue waktu itu. Sama ya, apa kan, gitu, Free Fire apa gue lupa dah. Pokoknya ya salah satunya Emil Mario juga kayak gitu. Nah, itu sih Bang yang berarti gimana nih Bang? Apakah sebagai kreator harus berarti memilih ya, tapi lebih baik ikutinlah yang ada aturannya gitu. Kalau lu pede juga sih. Sebenarnya gue punya pendapat sendiri sih. Jadi kalau menurut gue perkembangan industri itu nggak bisa dikejar sama perkembangan regulasi sih kalau menurut gue ya. Justru regulasi itu biasanya akan berjalan seiring dengan perkembangan di industri itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak aturan-aturan yang saat ini ada, itu tuh bisa jadi berubah juga di kemudian hari gitu, melihat perkembangan. Dan kita nggak bisa menghindari juga bahwa percepatan kreativitas tuh di industri lebih cepat dibanding regulasi gitu. Misalnya contoh ya, kayak regulasi yang ada sekarang bisa jadi udah usang juga di setahun ke depan, karena orang kreatif itu nggak akan pernah bisa dibatasi sama aturan-aturan kayak gitu. Tapi kalau menurut gua sebenarnya tinggal
jangan, yang penting misalnya gini ya, kalaupun gimmick jangan norak-norak banget, misalnya kayak gitu. Karena pasti kan itu efek ke brand juga kan. Maksudnya kayak lu percuma viral tapi ujung-ujungnya jadi bola liar, jadi sesuatu yang blacklist buat si brand itu sendiri juga kan. Tapi sebenarnya ya udah gitu, menurut gue lakuin aja sesuatu yang sekreatif mungkin. Selagi memang nggak ada konsekuensi hukumnya, ya udah lakuin dulu aja gitu. Nanti kalau misalnya dianggap etikanya kurang bagus apa segala macem, balik lagi tiap orang tuh kadang punya pertimbangan masing-masing. Tapi ya batas wajarnya atau nggak wajarnya itu kan beda-beda ya tiap orang ya. Tapi kita kurang lebih bisa tahu lah ya. In general kira-kira di Indonesia apa sih yang masih boleh, apa yang nggak boleh gitu lah. Tapi kalau dibatasin nggak boleh ini nggak boleh itu, apalagi sifatnya cuman norma ya. Itu kayaknya agak susah sih kalau di industri kreatif ya. Pasti orang-orangnya ada aja yang langgar gitu, dan nggak apa-apa kalau menurut gue. Dan lu sebagai yang pernah megang KOL juga ya kayak gitu biasanya bikin itunya ya apa, ideationnya dan segala macamnya menyampaikannya. Dan biasanya kita pun ini kok mikirin juga, ini kira-kira kalau viral yang ditangkap sama audiens tuh apa ya? Oh iya, itu banget. Betul. Nah kita tuh juga menghindari banget justru viralnya untuk sesuatu yang jelek untuk brandnya gitu. Hati-hati banget tuh. Hati-hati juga ya, bukan dalam arti udah penting viral aja gitu. Walaupun ada beberapa brand yang dia tuh kadang sebenarnya gue banyak contoh kasus ya. Cuma gue tuh agak takut karena ini kan jatuhnya klien gue kan. Jangan gitu. Jadi misal contoh gini, kayak waktu itu gue sempat mau jalan sama salah satu brand minuman alkohol. Gitu. Intinya kita waktu itu ideationnya adalah kita pengen coret-coret tembok gitu. Itu kan vandalisme. Sebenarnya vandalisme kan sesuatu yang buruk kan. Gitu. Nah cuma setelah pokoknya kita bikin vandalisme itu di tempat yang bisa rame, orang bisa ngeliat, terus bisa jadi berita lah, bisa jadi omongan orang. Publisitas. Ya jadi publisitas. Terus habis itu keren. Dibenerin tuh sama si brand alkohol itu, terus dirapihin apa segala macem. Terus intinya kita bikin iklan, intinya kreatif di tempat yang tepat, bla bla bla, kurang lebih kayak gitulah intinya gitu ya sih. Ngerti kayak gitu. Tapi intinya si vandalisme itu nanti bakal dibenerin tuh sama si brand itu gitu. Cuma itu kita mikirnya gini, wah ini kalau ujungnya iklan, orang udah viral karena kesel tempat kayak gini di vandalism, terus nanti malah jadi jelek kan. Anjir lu demi iklan, lu vandalism tempat kayak gini nih gitu, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya nggak jadi. Terus padahal tapi brandnya waktu itu pas dikasih tahu konsekuensi gini, udah nggak apa-apa yang penting kita viral dulu gitu. Cuma ya balik lagi kita sebagai agency, biasanya kita akan ngasih ini kan positif negatifnya kan. Ya kalau lu mau viral tapi ada efek kayak gini gimana gitu. Walaupun Edian keputusannya tetap ada di brand. klien ya, di brand ya. Cuma ya kita kan bener-bener ngejaga kan. Ya misal contoh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu viral itu bagus gitu. Sama kadang itu viral itu sesuatu yang dipengeni sama semua brand. Tapi kita sebagai orang agensi tuh nggak bisa jamin juga bahwa ideation yang kita bikin, walaupun sekreatif apapun, ketika dilempar ke market ada yang kemakan, ada yang enggak juga kan. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi itu mah bukan tergantung sih. Pertama tergantung momentum juga kali ya. Jadi lu ide sebagus apapun, kadang bagi kita nih yang orang agensi diskusi internally gitu kayak wah anjir ini pasti viral nih, bagus nih. Terus dilempar ya nggak kemakan juga. Terus tapi ada juga beberapa kayak gue pernah handle brand juga. Itu apa nih jenisnya? Apa Fendi? Ini lu pasti tahu nih kayaknya. Waktu itu ada kayak kasus ibu-ibu berebut rendang di kondangan gitu, kayak gitu lah ya. Nah, di Twitter awalnya rame duluan tuh di Twitter. Nah, itu awalnya kita nggak nyangka bakal seramenya secepat itu. Jadi kayak kita kan biasanya kan akan memprediksi kira-kira fasenya harus ngapain dulu, funnelingnya apa dulu dan segala macam gitu kan. Cuma tiba-tiba baru dilempar sehari udah rame, terus kayak lah ini udah rame banget gitu ya. Brandnya sih seneng gitu kan. Tapi ya kita juga agak deg-degan juga nanti efeknya gimana ya gitu. Terus akhirnya ya sempat pro kontra juga kan, ada yang kesal gitu, ternyata iklan gini misalnya kayak gitu. Tapi ada yang ngebela juga, dari awal udah tahu nih soalnya masa pengambilan gambarnya kok bagus misalnya atau apa gitu. Cuma ya balik lagi gitu, maksudnya itu sesuatu yang virality itu sesuatu yang kita sebagai orang agency tuh nggak bisa prediksi, cuman bisa berusaha lah gitu. Ya kalau dapat ya udah gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak ya udah gitu.
Dan untuk campaign yang tadi tuh, yang makanan itu, yang rendang, itu memang udah di set sedemikian rupa untuk ini organik gitu. Emang funnelnya seperti ini, nanti akan kesana. Nggak organik karena kan ada beberapa influencer yang kita pakai untuk ngeramein juga. Tapi sifatnya lebih kayak gini, misalnya kayak gue lihat ada berita ini nih kok gini misalnya gitu ya. Terus ada beberapa akun-akun inilah ya, terus akun-akun gosip, akun-akun ini ada kejadian ini di sini misalnya kayak berarti gitu. Berarti agensinya paid them untuk ngasih tahu, tapi si influencer itu ya kayak berasa organik aja sih, influencer itu kayak dan justru, wajir gitu. Betul, dan justru misalnya kayak beberapa campaign-campaign di Twitter yang trending itu juga sesuatu yang sebenarnya banyak yang nggak organiknya juga. Jadi misalnya ada viral hashtag apa gitu, atau ada apa gitu, misalnya lagi ngomongin tema tertentu, tapi at the end dia iklan misalnya gitu, dan akhirnya jadi trending gitu. Nah itu juga banyak banget campaign-campaign kayak gitu. Makanya yang gue bilang tadi di awal, ya komunikasi itu kan dikonstruk kan sedemikian rupa kan, supaya jadi menarik gitu. Ya itulah sebenarnya seninya kan, gimana cara kita nyampein sesuatu. Sebenarnya bukan bohong juga, itu ibaratnya kayak apa ya, kayak diplomatis kali ya, atau apa ya istilahnya ya. Sebenarnya nggak bohong juga, yang penting kalau bohong itu kan sebenarnya kita ngomongin sesuatu di luar fakta gitu, hoax gitu ya. Cuma kalau misalnya lu pertama ngomongin apa, terus tiba-tiba lu jadi ngegiring orang ke satu iklan, menurut gue tuh ya itu cara aja gitu. Itu emang jenius aja sih marketernya ya. Cara aja. Ya, gue juga setuju juga sih. Akhirnya menemukan jawaban bahwa ya memang itu karena hanya norma dan etika. Kemudian balik lagi ke diri masing-masing juga kali Bang ya. Apakah lu sebagai kreator akan menerima kalau misalkan mau nggak ini sebagai paid promote nunjukin, karena itu juga sebagai portofolio, kredibilitas si kreatornya juga kan, untuk ini gue pernah bikin brand, gue pernah kolaborasi sama brand, terus gue nyantumin jadi biar percaya gitu loh, ini emang ada nama brandnya. Tapi juga di satu sisi kreatif itu ya karet banget gitu, maksudnya lu bisa harus masuk manapun, dan industri kreatif itu mesti maju terus dibanding sama regulasi. Contohnya kayak yang Gojek waktu itu kan, itu kan berarti tandanya inovasi terus melaju daripada regulasinya kan, telat, makanya sempat disruptif waktu itu kan. Iya, sebenarnya nanti at the end juga para pelaku kreatif juga akan tahu gitu batasan-batasannya tuh yang harus yang harus nggak dilewatin tuh yang mana gitu. Karena kan sebenarnya kalau di kreatif itu salah satu yang juga jadi sesuatu yang menarik adalah gimana caranya kita ngerubah batasan-batasan, kita geser sedemikian rupa supaya batasan itu jadi lebih luas gitu. Misalnya katakanlah yang tadinya lingkaran kecil, kita bikin gimana caranya bisa jadi lebih besar gitu, karena kan kita nggak ada yang tahu. Misalnya contoh kayak stand up comedy misalnya gitu ya. Ada orang misalnya bahasnya sesuatu yang istilah sekarang pinggir jurang dan segala macam. Karena kita juga nggak terlalu tahu gitu sebenarnya mana yang bisa nyemplung dan enggak gitu loh. Karena kita test the water juga kan. Ternyata kayak gini nggak boleh nih, walaupun ada konsekuensinya ya. Misalnya di cancel ya kalau sekarang ya. Di cancel coy, ada tuh. Cancel dan segala macam. Jadi sebenarnya ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting konteksnya kalau menurut gue niatannya harus konteks kreatif ya, maksudnya jangan yang lu niatan jahat sama orang atau apa. Selagi masih itu terus nggak melanggar hukum, ya go ahead sih kalau menurut gue ya. Nanti paling kalau lu nyemplung dihujat-hujat gitu-gitu. Jadi kayak itu aja Bang ya. Boleh. Lagi. Itu aja udah sih. Itu aja. Bahasannya udah cukup jelas ya. Berarti tanggapan pembahasan mengenai fenomena yang campaign kreatif ini tapi yang menggocek, itu dia bahasannya. Dan video ini tidak disponsori oleh itu apa sih? Street Boba. Oke, thank you Bang Imam. Thank you, sama-sama. Bye-bye.